Ya Sonzi, ya Sonzi, dia bermain dengan yang tak bisa. Hai guys, gimana nih PTM hari kemarin? Seru-seru aja sih, apalagi kita baru ketemuan langsung kan, setelah hampir 2 tahun gak ketemu. Ya, aku juga ngerasa sih. Kita juga belajar makin asik ya, dan makin paham kalau ketemu langsung. Iya, aku setuju sih. Semuanya jadi berbeda ya setelah 2 tahun ini. Cuma aku kayak ngerasa kenapa ya semuanya jadi berasa rame gitu. Apa karena aku efek kebanyakan di rumah ya? Setiap tahun kita kan mengalami pertumbuhan penduduk, tapi kitanya aja nggak sadar. Aku habis lihat grafik sensus penduduk di Indonesia dari tahun 1930 sampai 2010. Selalu terjadi pertumbuhan penduduk setiap 10 tahunnya. Gimana sih cara lihatnya? Aku bingung, banyak banget angka di situ. Jadi gini Rel, angka yang di samping itu merupakan angka yang menunjukkan jumlah penduduknya. Sedangkan angka yang di bawah itu menunjukkan tahunnya dalam puluhan terdekat. Terus, yang gambar manusia itu adalah jumlah penduduknya tiap 10 tahun. Gitu Rel. Terus itu angka yang di atasnya apa tuh, Cel? Ada koma-komanya lagi. Aduh. Itu tuh menunjukkan jumlah penduduknya Feb. Nah, biar gampang kita bisa ubah angka koma itu ke puluhan terdekat. Nah, contohnya kayak per tahun 1980, di situ menunjukkan angka 146,9. Nah, karena kita akan ubah ke puluhan terdekat, jadi kita lihat angka belakangnya nih, yaitu 6. Setelah dibuatin kayak begini, aku jadi agak paham nih. Ini kayak barisan aritmatika kan? Kan barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara suku dua barisan yang berurutan. Iya, kita bisa itu menggunakan rumus beda. B sama dengan UN dikurang UN dikurang 1. Nah, kita bisa ambil contoh angka tertinggi di tahun 2000 dan 2010. Nah, setelah dibuletin, kita bisa langsung saja masukkan ke rumus dan kita hitung menggunakan rumus beda. Nah, kita buletin dulu nih. Jadi, setelah dibuletin, itu akan menghasilkan angka 240 jiwa dikurang 210 jiwa. Nah, hasilnya itu sama dengan 30 juta jiwa. Nah, dari sini diketahui bahwa kenaikan penduduk tiap 10 tahun itu adalah 30 juta jiwa. Banyak banget ya kalau dipikir-pikir jumlah penduduk di Indonesia. Jadi pemerintah pasti pusing ya. Sebuah sistem nasional merupakan sebuah sistem hukum yang meliputi materi dan formil, pokok dan sektoral, yang dibangun berdasarkan ideologi negara Pancasila UUD 1945 dan dapat juga bernarasumber pada hukum lain asal tidak bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 serta berlaku di seluruh Indonesia. Oh, jadi sistem hukum nasional seperti itu, Rel. Tapi di masa pandemi seperti sekarang, kira-kira ada nggak sih kasus pelanggaran hukumnya? Menurut saya, di masa pandemi COVID-19 ini, berjalan penegakan hukum di Indonesia yang adil dan tegas. Tidak selalu berjalan semestinya. Ada beberapa kasus di mana aparat negara membantu pelanggar hukum di masa pandemi COVID-19. Contohnya, pada kasus Rachel yang seorang selebgram yang melanggar peraturan PPKM yang pada waktu itu dibuat oleh pemerintah. Rachel V-nya pergi ke luar negeri, dan pada waktu itu pemerintah mewajibkan untuk siapapun yang berpergian dari luar negeri untuk karantina di tempat yang ditentukan oleh pemerintah. Namun setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, ada petugas yang membantu Rachel kabur dari kewajiban karantina. Parah banget ya. Padahal dia sebagai public figure seharusnya mencontohkan hal baik kepada masyarakat dan menginfluence masyarakat sekitar untuk taat pada prokes yang dibuat oleh pemerintah. Kalau kira-kira selebgram aja seperti itu, kira-kira kita harusnya bertindak seperti apa ya? Karena kita adalah anak-anak Kristus, oleh karena itu kita harus bertindak juga seperti saksi Kristus. Makna menjadi saksi Kristus itu sendiri adalah kita harus rela dan berani menyerahkan tubuh bahkan nyawa kita demi Allah. Contohnya adalah sikap Stefanus yang mau menanggung dosa-dosa mereka, dimaknai sebagai bentuk pengorbanan dan keikhlasan serta ketaatannya kepada Allah. Berarti saksi Kristus itu seperti martir-martir terdahulu yang rela berkorban untuk Allah dong. Kalau martir sih Rel, pasti memiliki makna yang lebih dalam daripada saksi Kristus itu sendiri. Nah, kemartiran adalah kesempurnaan dalam mengikuti jejak Kristus.
Partisipasi manusia pada sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus tidak dapat terpenuhi secara penuh kecuali dengan kematian. Dalam konsepnya, kematian adalah tanda dari kemuridan sejati pada penyelamat kita yang telah mengorbankan hidupnya untuk kita. Oleh karena itu, gereja dipanggil untuk menjadi tempat pengorbanan diri. Nah, ada beberapa contoh nih, Rel, martir-martir yang pernah mengorbankan dirinya untuk Allah. Contohnya adalah Rianto, seorang banser yang menyelamatkan gereja dari sebuah ledakan bom. Lalu juga ada Pastor Jacques Hamel yang meninggal dibunuh oleh dua pria muslim yang diduga adalah anggota dari ISIS. Dan juga ada Aloysius Bayu, relawan keamanan gereja yang menghadang para pelaku pengeboman gereja. Haha, kok kamu malah jadi ceramah sih, Cel? Lah kok malah nyambungnya ke ceramah? Apa hubungannya? Karena ceramah adalah salah satu cara yang dipakai untuk mengomunikasikan pesan dalam tradisi Kristen. Pesan ini didasarkan pada apa yang tertulis dalam Alkitab atau yang biasa disebut kabar baik dalam bahasa Yunani. Nah, ceramah sendiri itu ada dua metode, yaitu satu metode menggunakan teks dan kedua metode tidak menggunakan teks. Bedanya apa tuh? Ceramah menggunakan teks itu seperti membaca, dan ceramah tidak menggunakan teks itu berbicara dengan spontan atau tidak membaca. Struktur dalam ceramah itu ada 4. Pertama adalah pendahuluan, kedua adalah isi, ketiga adalah penutup, keempat adalah merumuskan tujuan dari ceramah tersebut. Tujuan umum dalam ceramah ada 3. Pertama adalah untuk memberitahukan atau informatif, kedua adalah memengaruhi atau persuasif, ketiga adalah menghibur atau rekreatif. Oh, jadi gitu toh perbedaan ceramah menggunakan teks dan juga ceramah tidak menggunakan teks. Berarti tadi secara tidak langsung aku melakukan ceramah tanpa teks ya? Iya, yang kamu lakukan tadi adalah ceramah tanpa teks. Kalau menurut kamu gimana, Rel? Kok kamu diam-diam aja? Yes, Rel. What do you think about the selebgram Rachel Fenya case? Looking back on Rachel case, she was able to avoid the quarantine procedures she had to follow after traveling for overseas. Do you know, guys, why quarantine after traveling abroad is important? Before we get into the reason why quarantine is important, do you know what quarantine is? I don't know if you ask me. So what's the importance of quarantine after traveling abroad? Quarantine is one of the health protocols that must be carried out by every foreign international traveler when entering Indonesia. Here are some examples of why quarantine is important. Firstly, quarantine is a way to know if you have disease after traveling from the other countries. Meanwhile, if we get sick after traveling, we can immediately treat it, and it can prevent other people from getting the disease as well. And secondly, to minimize the risk of disease transmission, every traveler needs to quarantine at a predetermined location according to the recommendation of the local health authority. In addition to running for 5 days, travelers from abroad also need to follow the health protocols that have been determined. That's the reason why quarantine is more important. Keep it in mind that quarantine is something you must do after traveling overseas. Oh, okay, thanks, Rel. Now I know what make quarantine important after traveling abroad. Oh iya guys, nggak kerasa kita udah ngobrol dari tadi nih. Iya ya, bahkan topiknya aja sampai kemana-mana tuh. Kita juga tadi ngomong pakai 2 bahasa ya. Pertama bahasa Indonesia, kedua bahasa Inggris. Keren banget kita kan. Banyak banget nih hal-hal baru yang bisa diambil dari obrolan kita ya. Yaudah kalau begitu sampai sini aja ya episode kali ini. Mohon maaf kalau ada salah pengucapan dan juga penggunaan kata tadi ya guys. Kami dari Vlog Sederhana pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.